Hello Red Army Indonesia. Berjumpa lagi dan lagi dengan Red Army Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terbaru dari Manchester United. Untuk kalian semua, selamat menyaksikan Glory Glory Manchester United. Manchester United secara meyakinkan sukses menaklukkan Manchester City di pertandingan pekan ke-22 Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford, Sabtu 17 Januari 2026 malam WIB. Pertandingan di babak pertama berlangsung sangat seru dan dihiasi 2 gol yang dianulir VAR. Di babak kedua, Man City mencoba mengontrol laga, namun Man United bisa tampil lebih ganas dan efektif. Amad Diallo dan Bruno Fernandes sempat mencetak gol bagi Man United, tapi tak disahkan VAR. Namun Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu akhirnya bisa menjebol gawang Man City. Hasil ini membuat MU menembus 4 besar klasemen sementara Premier League 2025-2026 dengan koleksi 25 poin dari 22 laga. Sedangkan Man City masih ada di peringkat 2 dengan raihan 43 angka. Manchester United meraih kemenangan krusial pada pekan ke-22 Premier League. Setan Merah menundukkan Manchester City dengan skor 2-0 di Old Trafford Minggu 17 Januari malam WIB. Gary Neville menilai laga ini sebagai sore yang sempurna bagi Manchester United. Ia menekankan pentingnya performa, bukan sekedar hasil. Neville menyoroti dampak cepat Michael Carrick. Menurutnya, Carrick memahami standar United karena pernah menjadi bagian dari tim hebat. Roy Keane melihat kemenangan ini sebagai hasil dominasi murni. Tidak ada unsur keberuntungan di dalamnya. Keane menilai MU mengontrol pertandingan dengan baik. 2 gol dianggap belum mencerminkan dominasi mereka. Wayne Rooney mengaku sangat senang dengan penampilan MU. Ia menyoroti semangat kolektif yang lama hilang. Rooney melihat ini sebagai momen emosional bagi pemain dan supporter. Old Trafford kembali merasakan identitas lamanya. Rooney kembali menekankan pentingnya detail permainan. Gol-gol MU dianggap lahir dari prinsip klasik klub. Ia menyoroti gol pertama sebagai contoh sempurna DNA United. Bertahan solid, lalu menyerang cepat. Keputusan wasit dalam derby Manchester kembali menjadi sorotan tajam. Bek Manchester United, Diogo Dalot, hanya diganjar kartu kuning meski melakukan tackle tinggi terhadap winger Manchester City, Jeremy Doku. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-11 laga yang berlangsung sengit di Old Trafford. Dalot mengenai lutut Doku, namun wasit Anthony Taylor memilih tidak mengusir pemain asal Portugal itu. Keputusan tersebut diperkuat oleh VAR dan langsung memicu gelombang protes, baik dari tribun stadion maupun di media sosial, dengan banyak pihak mempertanyakan konsistensi kepemimpinan wasit. Menurut penjelasan dari Premier League Match Center, tackle Dalot dikategorikan sebagai tindakan ceroboh, namun kontak yang terjadi dinilai hanya bersifat ringan dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan. Atas dasar penilaian tersebut, VAR mendukung keputusan wasit Anthony Taylor untuk tidak mengeluarkan kartu merah. Keputusan ini menjadi kelegaan tersendiri bagi pelatih interim United, Michael Carrick, yang menjalani laga pertamanya di kursi pelatih. Meski demikian, banyak penggemar dan penonton netral menilai keputusan itu kontroversial. Sebagian menganggapnya sebagai contoh lain dari inkonsistensi wasit di Premier League, sementara pendukung City merasa tim mereka dirugikan. Manchester United dilaporkan semakin optimistis dapat mengamankan jasa gelandang Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Menurut laporan The Sun yang Aceh Ground himpun, Manchester United kini merasa lebih yakin untuk menyegel transfer Carlos Baleba. Pemain muda tersebut dikabarkan siap mencari tantangan baru setelah musim ini berakhir. Sebelumnya, Brighton mematok harga Baleba hingga 100 juta pound sterling pada musim panas lalu, membuat United mundur karena telah menghabiskan banyak dana untuk memperkuat lini serang. Namun, sumber yang sama menyebutkan bahwa harga sang pemain kini telah mengalami penurunan signifikan.
Carlos Baleba telah menunjukkan performa yang luar biasa bersama Brighton and Hove Albion. Seperti banyak pemain The Seagulls lainnya yang berhasil pindah ke klub-klub besar Liga Premier dan sukses, ada alasan kuat untuk percaya bahwa Baleba juga akan meraih kesuksesan di Old Trafford. Red Devils sangat membutuhkan gelandang box-to-box yang dinamis, dan Baleba dinilai memiliki semua atribut yang diperlukan. Pemain muda 22 tahun asal Kamerun ini dikenal dengan energi tinggi, kemampuan menggiring bola ke depan, serta kerja defensif yang kuat, menjadikannya profil yang sangat dibutuhkan di lini tengah United. Usianya yang masih muda juga menjadi keuntungan besar bagi Manchester United, memungkinkan klub untuk mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Meskipun gelandang ini kemungkinan akan menjadi incaran banyak klub lain pada musim panas mendatang, Manchester United tampaknya sangat percaya diri dapat memenangkan perburuan tanda tangannya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar rumor Gareth Southgate akan jadi manajer permanen Manchester United yang baru. Ia menyebut bahwa untuk saat ini, kecil kemungkinan bagi mantan pelatih timnas Inggris itu menjadi manajer setan merah berikutnya. Menurut laporan Romano, wajar jika Southgate masuk bursa manajer baru Manchester United. Ini disebabkan karena sang pelatih sudah lama jadi incaran Sir Jim Ratcliffe. Ia awalnya diproyeksikan jadi pengganti Erik ten Hag di MU. Namun pada saat itu Southgate menolak untuk bergabung dengan setan merah karena pada saat itu ia baru berpisah dengan timnas Inggris. Southgate juga dikenal punya hubungan yang baik dengan Sir Jim Ratcliffe dan saat ini ia memang ingin kembali melatih. Jadi kans untuk Southgate melatih MU itu memang ada. Menurut laporan Romano, untuk saat ini Manchester United tidak sedang mengejar tanda tangan Southgate karena setan merah punya target yang lain. Menurut Romano, ada beberapa manajer lain yang jadi prioritas setan merah. Salah duanya adalah Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino yang sangat direkomendasikan oleh Direktur Olahraga Setan Merah. Alhasil, untuk saat ini, Southgate berada di urutan belakang dalam bursa manajer baru Manchester United di musim panas nanti.